Di Jepang, gaji diatur pakai 4 pilar. Bukan karena gajinya besar, tapi karena mereka nggak mau hidup tiap bulan penuh rasa cemas. Supaya belanja tenang, tagihan aman, dan gaji nggak habis sebelum waktunya. Di video ini, aku bakal tunjukin cara ngatur gaji ala Jepang yang bikin hidup lebih ringan, bukan makin ribet. Yuk kita bahas. 1. Survival, kebutuhan bertahan hidup. Pilar ini adalah fondasi utama keuangan. Isinya pengeluaran yang benar-benar tidak bisa ditunda, karena kalau sampai terlewat, hidup langsung terasa kacau. Mulai dari beras atau makanan pokok, listrik, air, sewa rumah atau cicilan, transportasi untuk kerja sampai asuransi dasar. Prinsipnya sederhana, alokasikan pilar ini di awal bulan sebelum uang dipakai ke hal lain. Kalau total kebutuhan survival ini sudah makan lebih dari 50-60% gaji, itu bukan berarti kamu gagal, tapi jadi sinyal bahwa gaya hidup atau beban pengeluaran perlu dievaluasi supaya keuangan tetap sehat dan napas hidup lebih panjang. Amankan dulu kebutuhan hidup paling dasar kamu di awal bulan. Pastikan makan, tagihan, dan transportasi kerja kamu sudah tercover sebelum uang dipakai ke hal lain. Kalau porsinya terasa terlalu besar, itu jadi tanda buat kamu berhenti sejenak, cek ulang gaya hidup, dan mulai atur ulang supaya hidup kamu lebih tenang sampai akhir bulan. 2. Opsional, keinginan dan kenyamanan. Pilar ini adalah area pengeluaran yang sifatnya fleksibel, tapi juga rawan bocor halus. Biasanya termasuk makan di luar, belanja baju baru, skincare tambahan, atau hobi. Walau terlihat kecil, kalau tidak dikontrol, pilar ini bisa bikin gaji kamu cepat habis sebelum waktunya. Prinsipnya, uang di pilar ini boleh kamu pakai untuk bersenang-senang, tapi tetap harus ada batas. Misalnya, kalau di minggu kedua uang opsional kamu sudah menipis, kamu harus berani bilang tidak saat teman ngajak nongkrong atau beli barang yang nggak penting. Buat hal-hal yang bikin hidup nyaman kayak nongkrong, belanja baju, atau hobi, boleh banget kamu nikmatin. Tapi tetap ada batas. Kalau uang kamu untuk opsional udah menipis di minggu kedua, mending tahan dulu deh ajakan nongkrong atau beli barang baru. Dengan gitu, gaji kamu tetap aman, kebutuhan pokok tetap tercukupi, dan kamu nggak panik di akhir bulan. 3. Kultur, investasi otak dan jiwa. Pilar ini fokus pada pengeluaran yang meningkatkan kualitas hidup non-materi. Orang Jepang sangat menghargai hal-hal yang menyehatkan pikiran dan jiwa, bukan cuma materi. Komponen yang masuk di sini antara lain membeli buku, langganan aplikasi belajar, tiket museum, menonton film di bioskop, atau mengikuti kursus singkat. Prinsipnya, anggaran untuk pilar ini tetap penting, meski kamu sedang berhemat. Ini adalah nutrisi untuk pikiran dan jiwa, supaya kamu tidak merasa kering atau stres, dan tetap termotivasi mengatur keuangan dengan bijak. Dengar, jangan cuma fokus menahan pengeluaran sampai stres ya. Sisihkan juga sebagian uang buat diri kamu sendiri. Bisa beli buku, ikut kursus singkat, atau nonton film. Itu penting banget, supaya pikiran kamu tetap segar dan gak gampang bosan. Anggap aja ini vitamin buat otak dan jiwa kamu, biar hidup tetap seimbang walau lagi hemat. 4. Ekstra, biaya tak terduga dan sosial. Pilar ini mencakup pengeluaran yang tidak rutin, tapi hampir pasti muncul di suatu titik. Misalnya, kado ulang tahun teman atau keluarga, amplop kondangan, biaya servis motor atau mobil mendadak, obat saat sakit, atau bahkan kebutuhan sosial kecil lainnya. Walaupun jarang terjadi, pengeluaran ini bisa cukup besar dan tiba-tiba, sehingga kalau tidak disiapkan, tabungan utama atau pengeluaran pokok bisa terganggu. Prinsip pentingnya, siapkan anggaran khusus untuk hal-hal ini di awal bulan. Dengan begitu, saat ada kejadian mendadak, misalnya teman nikah mendadak, motor mogok, atau kamu sakit, kamu tetap bisa membayar tanpa harus mengganggu dana darurat atau kebutuhan pokok. Pilar ini membantu kamu tetap tenang, mengurangi stres, dan membuat keuangan lebih stabil. Selain itu,
Pilar ekstra juga mengajarkan kita untuk menjadi realistis dengan kehidupan sosial dan tak terduga. Karena hidup itu nggak selalu bisa diprediksi. Dan mempersiapkan diri dari awal bikin kamu lebih siap menghadapi kejutan tanpa panik. Nah, itu dia 4 pilar mengatur gaji ala IRT Jepang. 1. Survival. Kebutuhan pokok kamu harus aman dulu. 2. Opsional. Nikmati hidup dengan batas supaya gaji nggak bocor. 3. Culture. Investasi untuk otak dan jiwa, biar hidup tetap bermakna. 4. Ekstra. Siapin uang untuk hal tak terduga, biar tabungan utama tetap aman. Kalau kamu bisa menerapkan keempat pilar ini, gaji kamu yang pas-pasan pun bisa cukup, hidup lebih teratur, dan stres karena keuangan bisa berkurang drastis. Ingat, kuncinya bukan seberapa besar gajinya, tapi cara kamu mengelolanya. Mulai dari sekarang, coba atur gaji kamu dengan 4 pilar ini dan lihat sendiri bedanya dalam sebulan. Kalau kamu pengen belajar strategi keuangan yang realistis, praktis, dan bisa langsung diterapin, subscribe channel ini sekarang. Karena di sini aku bakal kasih tips yang bikin hidup kamu lebih tenang tanpa ribet. Tulis di kolom komentar, pilar mana yang paling sulit kamu terapkan, aku bakal kasih tips khusus buat kamu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.